Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan intertekstual. Kajian intertekstual menurut Nurjantoro adalah kajian terhadap sejumlah teks yang diduga memiliki hubungan tertentu seperti hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lainnya. Atau mudahnya, kajian intertekstual ini adalah kajian yang menganalisis perbandingan perubahan wujud dari satu bentuk karya ke bentuk lain, misalnya novel yang difilmkan. Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi kini sudah difilmkan menjadi film dengan judul yang sama, yaitu Ayat-Ayat Cinta juga. Dalam menganalisis hubungan intertekstual antara novel dan film Ayat-Ayat Cinta, maka dibutuhkan analisis struktur di dalam novel dan film Ayat-Ayat Cinta tersebut. Analisis struktur yang dibahas akan difokuskan pada alur, tokoh dan penokohan, serta setting saja. Baik, langsung saja. Analisis struktur yang pertama yaitu alur yang ada di dalam novel dan film Ayat-Ayat Cinta. Dalam film, alur yang digunakan itu bersifat flashback. Awalnya dimulai dari cerita masa kini, kemudian kembali ke masa lalu, dan balik lagi ke masa kini. Sedangkan yang ada di novel, alurnya itu berurutan dari awal sampai akhir. Namun hal ini tidak memberikan perbedaan yang signifikan, karena film ini digarap berdasarkan persetujuan penulis. Jadi alurnya tidak akan meloncat jauh. Perbedaan antara novel dan film ini lebih terletak pada pemotongan beberapa peristiwa kecil atau dialog kecil di dalam film. Jadi bisa dikatakan film ini tuh mengalami pengurangan. Namun pengurangan ini tidak mengubah keseluruhan alur. Jadi alur keduanya itu secara umum adalah sama. Hanya saja ada beberapa peristiwa yang letaknya ditempatkan di posisi yang berlainan atau tidak berurutan. Selanjutnya, analisis struktur yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan di dalam film dan novel bisa dikatakan sama secara keseluruhan, terutama pada tokoh-tokoh sentral yaitu Fahri, Maria, Aisyah, Naura, Syah Ahmad, Ibu Maria, dan beberapa teman Fahri di Vla. Sedangkan Syekh Ahmad Iqbal yang merupakan paman Aisyah, pengacara Yusuf Nurul, Ibu Fahri Bahadur, Alicia Asraf, Ustadz Jalal dan teman-teman Fahri juga ikut mendukung dalam cerita ini. Pelukisan tokoh di dalam novel dilakukan dengan teknik ekspositori atau sering disebut dengan teknik analitik. Artinya, pelukisan tokoh dilakukan dengan memberikan deskripsi, uraian, atau penjelasan secara langsung. Tokoh cerita dihadirkan oleh pengarang dengan memberikan deskripsi yang jelas secara langsung, seperti pada kutipan berikut ini. Hidup lebih lama, namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku bersujud, ketika ku desir pasir di pantai. Sedangkan di dalam film, untuk pertama kali akan sulit mengetahui bagaimana karakter dari si Fahri dan Maria. Ketika Fahri sudah bertemu dengan tokoh lain, barulah bisa terkuak sedikit bagaimana karakter dari Fahri ini. Karakternya akan semakin jelas ketika peristiwa demi peristiwa telah dilalui. Pada hakikatnya, perwatakan tokoh-tokoh di dalam novel dan film itu hampir sama. Perbedaannya hanya terletak pada cara pendeskripsiannya. Di dalam film ditampilkan tokoh-tokohnya secara langsung atau secara visual, sehingga cara analitik yang dikenal di dalam novel tidak akan muncul di dalam film. Sebab tokoh-tokoh di dalam film tidak dibangun melalui kata-kata, melainkan langsung hadir di hadapan penonton dalam bentuk suara dan visual.
Selanjutnya, analisis struktur yang ketiga, yaitu setting atau latar di dalam novel dan film ayat-ayat cinta. Latar dalam film dan novel ayat-ayat cinta secara umum terjadi di Mesir, di sebuah negara dengan universitas tertua di dalamnya, yaitu Universitas Al-Azhar. Tokoh utama novel ini, yaitu Fahri, diceritakan sedang menempuh studi S2 di Mesir. Di kota inilah kisah perjalanan manusia dalam mendapatkan cita dan cintanya berlangsung. Namun terdapat perbedaan dalam menampilkan latar pada novel dan juga pada film ayat-ayat cinta, yaitu yang pertama, yang di dalam novel, bangunan latar yang kuat dideskripsikan dengan sangat terurai dan jelas, sehingga pembaca yang tidak pernah menginjak Mesir pun seolah-olah akan bisa membayangkan penggambaran yang jelas mengenai wilayah Mesir, penduduknya, cuacanya, transportasinya, makanan, dan kekhasan menjelma menjadi imajinasi yang kuat di dalam diri pembaca novel. Dan itu tidak begitu kentara di dalam film. Misalnya saja pada kutipan novel berikut ini. Kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan. Berbeda dengan novel, latar di dalam film ditampilkan secara visual melalui gambar-gambar yang bergerak berkesinambungan, sehingga apa yang kelihatan di layar kaca seolah-olah sedang terjadi dalam kehidupan sesungguhnya. Apabila dalam novel pembaca hanya bisa membayangkan keadaan flat, suasana malam pasar di Mesir, keadaan metro yang merupakan transportasi umum di Mesir, keadaan flat Aisyah yang megah, Sungai Nil, maka di dalam film penonton akan menyaksikan secara langsung bagaimana keadaan tersebut. Tak sempurna cinta ini, tak mungkin ku cegah. Ayat-ayat cinta bercerita cintaku pada. Perbedaan antara novel dan film ayat-ayat cinta tidak terlalu mencolok, karena film ayat-ayat cinta menganut secara umum novel yang terlahir terlebih dahulu. Hal itu dapat dilihat dari alur penceritaan. Dalam film ada beberapa peristiwa yang ditambahkan dan dibalik posisinya. Peristiwa yang satu mendahului peristiwa yang lain. Selain itu, dialog juga diperkuat untuk menciptakan efek latar. Tokoh dan penokohan keduanya juga hampir sama. Bedanya dalam film, tokoh dan penokohan lebih terasa konkret karena divisualisasikan melalui gerak dan gambar. Begitu juga dengan setting kejadian. Antara film dan novel memiliki perbedaan yang keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Perbedaan yang terjadi di dalam film tentu saja memiliki alasan. Semuanya dilakukan demi kebaikan karya tersebut, sehingga tidak ada sebuah karya pun yang kosong tanpa makna. Baik itu novel maupun film pasti memiliki makna. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.